Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada materi perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Untuk kompetensi dasar yang perlu adik-adik ketahui, yakni KD 1.1 terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa taat pada aturan, berkompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja sebagai perintah agama. KD 2.1 bersikap taat aturan, tanggung jawab, kompetitif dalam kebaikan, dan kerja keras sebagaimana implementasi dari pemahaman Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surah An-Nisa ayat 59, dan Quran Surah At-Taubah ayat 105, serta hadis yang terkait. Kompetensi 3.1 yakni menganalisis makna Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surah An-Nisa ayat 59, dan Quran Surah At-Taubah serta hadis tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan kerja. Untuk kompetensi dasar 4.1.1, yakni kita harus membaca Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surah An-Nisa ayat 59, dan Quran Surah At-Taubah ayat 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrijul huruf. Nah, untuk KD terakhir 4.1.2 mendemonstrasikan hafalan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surah An-Nisa ayat 59, dan Quran Surah At-Taubah ayat 105 dengan baik dan fasih. Langkah selanjutnya, ini ada gambaran untuk peta konsepnya. Jadi materi perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Jadi ada 3 aspek yang perlu adik-adik ketahui. Yang pertama, bagaimana taat pada aturan, kemudian bagaimana berkompetisi dalam kebaikan, kemudian bagaimana beretos kerja. Nah, jadi kita harus menganalisis perilaku, ketaatan, kompetisi, dan etos kerja dengan doktrin agama. Terus kita harus terbiasa berperilaku taat kepada aturan, berkompetisi, dan etos kerja. Sebelum kita masuk pada inti materinya, bagaimana untuk membuka relung hati para adik-adik? Bagaimana ketika apa jadinya kalau aturan yang telah dibuat tidak ditaati? Terus apa jadinya kalau hidup yang seharusnya dinamis ini tidak lagi termotivasi? Nah, apa jadinya kalau mengharap cita-cita tercapai tetapi tidak ada kerja keras? Untuk menjawab semua pertanyaan tadi, yakni bagaimana cara memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya. Jadi satu cara yang harus kita gunakan adalah untuk memanfaatkan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Kita harus laksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga Rasul-Nya, dan taati pula pemimpin di antara kita. Dengan menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya serta pemimpin, niscaya hidup kita akan penuh dengan rahmat.
Hal ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat." Ini penjelasan Quran Surah Al-Imran ayat 132. Baik, selanjutnya, apa pentingnya sih kita harus taat kepada aturan? Taat itu memiliki arti tunduk, berarti kita harus tunduk, harus patuh kepada Allah, kepada pemerintah, dan kepada siapa saja. Nah, tidak berlaku curang dan atau setia. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Nah, taat pada aturan berarti adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, para pemimpin atau yang lainnya. Contohnya di sekolah, di rumah, atau di lingkungan masyarakat yang terdapat aturan. Di mana saja kita berada, pasti ada aturannya. Aturan itu dibuat agar terjadi ketertiban dan ketentraman. Nah, oleh karena itu, wajib hukumnya kita menaati aturan yang berlaku. Aturan yang paling tinggi itu adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu terdapat pada Al-Qur'an. Sementara di bawahnya ada aturan yang dibuat oleh para nabi Muhammad SAW yang disebut sunnah dan hadis. Di bawahnya lagi ada aturan yang dibuat oleh pemimpin. Nah, baik pemimpin pemerintah, pemimpin negara, pemerintah, pemimpin daerah, maupun pemimpin yang lain, termasuk pemimpin dalam keluarga. Berikutnya, saya tampilkan surah An-Nisa ayat 59. Dengan bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaja'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yakni Al-Quran, dan Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ini penjelasan dari Quran Surah An-Nisa ayat 59. Untuk memudahkan kita dalam membaca Quran Surah An-Nisa ayat 59, maka lebih kita ketahui ada ilmu tajwid atau ilmu yang mempelajari bagaimana tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Nah, maka dalam surah An-Nisa tadi, ini ada beberapa hukum tajwid yang perlu kita ketahui. Contohnya yang pertama, dalam lafaz ya ayyuhalladzina, itu hukum bacaannya adalah mad jaiz munfasil. Nah, mad jaiz munfasil itu artinya mad asli bertemu huruf alif di luar kata. Selanjutnya pada kata amanu itu hukum bacanya adalah mad badal. Nah, mad badal ini adalah huruf alif bertanda baca fathah yang berdiri. Kemudian ada atiullaha, yakni hukum bacanya tafhim. Artinya lafal jalalah didahului tanda baca dhammah. Kemudian ada wa ulil amri, ini adalah hukum bacaannya alif lam qamariyah. yakni huruf alif lam berhadapan dengan huruf qamariyah. Selanjutnya fa'in tanaja'tum. Nah, ini hukum bacanya adalah hukum ikhfa.
Hukum ikhfa itu adalah nun sukun bertemu dengan huruf ta. Nah, adik-adik, untuk bagaimana kita bisa membaca Al-Quran yang baik dan benar, maka kita harus lebih paham lagi tentang hukum-hukum tajwid atau ilmu tentang mempelajari cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang berkaitan dengan taat pada aturan tadi, dari hadis riwayat Muslim, artinya dari Abi Abdurrahman dari Ali sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh taat terhadap perintah bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf. Artinya ketika ada seorang pemimpin yang bermaksiat, maka kita tidak boleh mengikuti apa yang diperintahkan. Selanjutnya kita masuk pada kompetisi dalam kebaikan. Kompetisi dalam kebaikan berarti kita hidup adalah kompetisi untuk menjadi yang terbaik dan juga untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Namun sayang, banyak orang terjebak pada kompetisi yang hanya memperturutkan hawa nafsu duniawi dan jauh dari suasana Rabbani. Kompetisi yang hanya memperturutkan hawa nafsu, contohnya kompetensi mengumpulkan harta kekayaan atau memperebutkan jabatan dan kedudukan. Lalu, bagaimanakah selayaknya kompetisi bagi orang-orang yang beriman? Nah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pengarahan bahkan penekanan kepada orang-orang yang beriman untuk berkompetisi dalam kebaikan. Sebagaimana dalam firman-Nya Quran surah Al-Maidah ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anjalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitaba wa muhaiminan alaihi. Fahkum bainahum bima anjalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marja'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Nah, artinya dalam Quran surah Al-Maidah ini, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Nah, adapun untuk dalam surah Al-Maidah tadi, ada beberapa hukum tajwid yang ditemukan dalam surat tersebut. Ini saya tampilkan ada beberapa hukum tajwid. Yang pertama pada lafaz likullin ja'alna. Nah, likullin ja'alna ini hukumnya ikhfa. Hukum ikhfa itu adalah tanda baca kasrah tanwin bertemu huruf jim. Pada lafaz minkum syir'ata itu namanya ijhar syafawi, yakni mim sukun bertemu dengan huruf shin. Nah, pada wa min haza itu mat iwad.
Nah, mad iwad itu adalah tanda baca fathatain bertemu alif dan diwakafkan. Sementara pada walau Allah itu materi hukum bacanya adalah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil itu adalah mad asli bertemu hamzah pada satu kata. Pada atau wahidata itu idgham bigunah. Nah, tanda baca fathatain bertemu dengan huruf waw. Kita lanjut pada etos kerja. Dalam Al-Quran maupun hadis itu ditemukan banyak literatur yang memerintahkan seorang muslim untuk bekerja dalam rangka memenuhi dan melengkapi kebutuhan duniawinya. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya untuk bekerja itu termaktub dalam Quran surah At-Taubah ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Nah, arti dari Quran Surah At-Taubah adalah, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Penerapan hukum tajwid pada surah At-Taubah tadi, ada beberapa hukum yang ditemukan dalam surah tersebut. Ini ada kata fasayarullah. Nah, fasayarullah itu adalah tafhim. Tafhim itu adalah lafal jalalah yang didahului tanda baca fathah. Sementara pada kata wal mu'minun itu hukum bacaannya alif lam qamariyah. Nah, alif lam qamariyah itu alif lam yang bertemu dengan huruf mim dan tidak bertasdid. Kata wasyahadah itu alif lam syamsiyah. Kenapa alif lam syamsiyah? Karena alif lam bertemu huruf shin dan bertasdid. Nah, kata fayunabbiukum bima itu hukumnya ikhfas syafawi. Ikhfas syafawi yakni mim mati bertemu dengan huruf ba. Ta'malun yakni mad arid li sukun, artinya bacaan mad di akhir kalimat. Nah, pada surah At-Taubah tadi itu menjelaskan bahwa bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan maksimal. Nah, bekerjalah sesuai dengan aturan Allah dan aturan Rasul. Nah, kalau pekerjaan itu tidak baik dan tidak benar, maka itu harus dijauhi. Jangan sampai di kemudian hari baru menyesal. Sungguh tidak ada artinya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dari Mikdam radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, tidak seorang pun yang makan lebih baik daripada makan hasil usahanya sendiri. Sungguh Nabi Daud alaihissalam makan hasil usahanya. Jadi kisah Nabi Daud itu dia adalah seorang yang pekerja keras dan dia makan itu dari hasil tangannya sendiri. Maka Quran surah At-Taubah ini menjelaskan bahwa makna dari surah ini kita harus bersungguh-sungguh dalam bekerja. Bekerja dengan hasil tangan kita sendiri. Bekerja dengan ketulusan dan keikhlasan hati agar apa yang kita raih itu adalah mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk pada pertemuan kali ini. Kita akhiri dulu, kita cukupkan, dan semoga adik-adik bisa memahami materi pada pertemuan kali ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.